Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Uswatun Hasanah dengan NIM 19101253200062 dengan absen 58 kelas 4B PGSD. Latar belakang mengapa saya menggunakan Explosion Box untuk media pembelajaran IPA kali ini. Karena menurut saya Explosion Box ini dapat menarik perhatian siswa. Selain itu, Explosion Box ini juga dapat meningkatkan rasa ingin tahu pada siswa. Mereka pasti menebak-nebak apa yang ada di dalam kotak tersebut. Perhatian dan rasa ingin tahu sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar atau KD dan indikator. Untuk KD yang pertama yaitu 3.2 menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Lalu indikatornya 3.2.1 menjelaskan upaya menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas dengan baik. Selanjutnya untuk KD 4.2 menyajikan karya tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Untuk indikatornya 4.2.1 membuat rencana karya berisi cara menjaga alat reproduksi pada masa pubertas dengan baik. Kita masuk ke bagian teori. Tema yang saya ambil ialah cara menjaga kesehatan dan kebersihan organ reproduksi. Pada kelas 6, tema 7, subtema 2, pembelajaran 2. Dikutip dari Departemen Kesehatan 2010, kesehatan merupakan hak dasar yang dimiliki manusia dan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia. Di samping itu, merupakan karunia Tuhan yang perlu dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya, serta dilindungi dari ancaman yang merugikannya. Dikutip dari Laili dan Sulistyo 2001, kebersihan merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan karena kebersihan akan mempengaruhi kesehatan reproduksi dan perilaku seseorang. Fungsi utama alat reproduksi pada dasarnya adalah untuk berkembang biak, tetapi fungsinya sama penting dengan seluruh sistem organ di dalam tubuh yang lainnya yang harus dirawat dengan baik. Cara merawat bagian reproduksi bisa dengan berbagai macam cara. Untuk perempuan, organ reproduksi merupakan daerah tertutup dan terlipat sehingga lebih mudah untuk berkeringat, lembab, dan kotor. Sikap dan perilaku buruk dalam menjaga kesehatan organ genitalia, seperti mencucinya dengan air kotor, memakai pembilas secara berlebihan, menggunakan celana yang tidak menyerap keringat, jarang mengganti celana dalam, dan tak sering mengganti pembalut pada saat menstruasi, dapat menjadi pencetus timbulnya infeksi. Jadi, pengetahuan dan sikap dalam menjaga kebersihan dan kesehatan
organ genitalia merupakan faktor penting dalam pencegahan infeksi. Kebersihan genitalia adalah keadaan organ seksual yang bebas dari infeksi. Menjaga kesehatan alat reproduksi adalah hal penting yang harus dilakukan agar tidak menimbulkan berbagai masalah ketidaknyamanan. Salah satu cara agar alat reproduksi kita selalu sehat adalah dengan cara menjaga kebersihannya. Berikut merupakan cara menjaga kesehatan alat reproduksi. Yang pertama, cuci bagian luar alat reproduksi menggunakan air yang bersih. Setelah buang air kecil atau air besar. Kemudian, cuci tangan dengan sabun. Yang kedua, pakaian dalam dan celana dalam diganti minimal 2 kali sehari. Hindari bertukar pakaian dengan orang lain, karena bisa menularkan penyakit. Yang ketiga, jika menggunakan toilet umum, maka siram kloset terlebih dahulu agar bersih, untuk mengurangi resiko penularan penyakit. Yang keempat, bagi perempuan yang sedang menstruasi, menggunakan pembalut yang memiliki daya serap tinggi, serta menggantinya 4-5 kali sehari, setelah mandi atau setelah buang air kecil. Yang kelima, untuk perempuan setelah buang air kecil, cara ceboknya dari arah depan ke belakang agar kuman dari anus tidak ikut ke organ reproduksi. Yang keenam, menggunakan celana dalam berbahan yang menyerap keringat dan yang tidak terlalu ketat. Yang ketujuh, untuk laki-laki sangat dianjurkan untuk khitan atau sunat agar terhindar dari penyakit organ reproduksi. Yang kedelapan, menggunakan handuk yang bersih, kering, tidak lembab, dan bau. Manfaat menjaga kesehatan alat reproduksi. Yang pertama, membuat alat reproduksi lebih nyaman. Yang kedua, terhindar dari bakteri yang membahayakan. Yang ketiga, menghilangkan bau tidak sedap pada alat reproduksi. Yang keempat, mencegah berbagai penyakit alat reproduksi. Yang kelima, menjaga keputihan untuk reproduksi perempuan. Dan bahan yang saya gunakan untuk membuat explosion box. Yang pertama ada pensil, lalu kertas origami bermotif, gunting, double tip, penggaris, dan tentunya bahan utamanya kertas karton berwarna merah dan yang berwarna hitam, yaitu cara menggunakan. Cara menggunakan media ini sangat mudah. Tinggal membuka di setiap kotaknya. Di sini saya menyediakan 3 kotak yang berukuran besar, sedang, dan kecil. Di tiap kotaknya terdapat ringkasan materi yang saya ambil. Langsung saja kita buka untuk kotak yang pertama. Nah, di kotak pertama ini terdapat ringkasan materi yang sudah saya ambil, yaitu cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Ini untuk detail setiap materinya.
Lanjut untuk bagian kotak yang keduanya, kita buka. Masih sama, di kotak yang kedua ini masih berisi tentang materi mengenai kesehatan dan kebersihan organ reproduksi. Untuk pembedanya di kotak pertama dan yang kedua ini, di kotak kedua ini saya memberikan lipatan kertas sehingga nanti siswa dapat membuka satu persatu. Berbeda dengan yang kotak pertama tadi, langsung muncul materinya. Nah, ini untuk detail setiap materinya. Untuk kotak yang terakhir, langsung saja kita buka. Nah, di kotak yang terakhir ini saya tidak memberikan materi, tetapi memberikan kata-kata motivasi, yaitu kebersihan itu sebagian dari iman. Bisa kita lihat detailnya. Sekian dari saya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.